Jamaah Masjid Al-Muti'in rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan alhamdulillah dapat kita laksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muti'in rahimakumullah. Kondisi saat ini kita masih berada di masa pandemi, masa COVID gitu ya. Banyak di antara kita kalau bertemu sesama teman, sama orang gitu ya, gimana kondisinya, gimana kabarnya, yang ada adalah mengeluh. Wah, pripun mas, ya bakulan ya ora payu, dek dodol delet wis doprak-oprak, kon tutup. Ya. Ya. Yang pegawai, wah iki ya proyeke dik ra ono proyek. Ya. Proyeke di longi, di-canceli sehingga nggak dapat proyek. Ya. Inilah kondisi saat ini ya. Jadi banyak orang mengeluh seolah-olah saat ini merupakan suatu kondisi yang sangat berat, kondisi yang sangat memilukan ya, apalagi bagi orang yang ketakutan ya, kemudian kena panas sedikit saja, wah, jangan-jangan kena COVID. Orang yang kena COVID juga begitu, yang sudah terkena, padahal sakitnya mungkin nggak seberapa, mungkin yang saya alami. Saya pernah merasakan kena COVID. Nah, di antara yang kena COVID itu ada yang merasa sedih, merasa sangat stres gitu ya. Padahal kalau dirasa-rasakan ya enggak, bagi yang tertentu, orang-orang tertentu ya, mohon maaf, itu ya biasa saja gitu kan gitu. Tapi stresnya itu lebih berat daripada penyakitnya. Dan kondisi ini memang selalu, karena banyak yang bilang seperti itu, sini merasa sedih, sana sedih-sedih gitu kan. Akhirnya semua orang mengeluh kan gitu. Semua orang mengeluh. Tapi ternyata memang mengeluh itu sudah bawaannya manusia. Ya. Mengeluh itu sudah bawaannya manusia. Bahwasanya Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-19, innal insana khuliqa halu'a. Ya. Orang itu diciptakan dalam penuh keluh kesah. Ya. Jadi memang bawaannya manusia itu sukanya mengeluh gitu ya. Sukanya mengeluh. Apabila dia kena musibah, dia mengeluh. Ya. Tapi kalau dapat kesenangan sedikit, dia akan jadi pelit gitu kan gitu. Jadi mengeluh, penuh keluh kesah dan pelit itu salah satu sifat manusia kan gitu. Tapi apakah itu sifat yang baik? Tidak, itu bukan sifat yang baik. Itu sifat yang harus kita lawan gitu kan. Karena kita
dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur, ya. Dan kita yakin bahwasanya nikmat Allah itu sangat banyak, ya. Tapi kalau kita penuh perasaan mengeluh, ya, yang ada adalah kita selalu mengeluh, maka nikmat-nikmat itu tidak akan kita rasakan. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah yang sangat banyak, yang kita tidak bisa menghitungnya, itu tidak menjadi rizki kita, ya. Jadi rizki, ya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua hambanya. Allah tidak akan menciptakan hambanya tanpa dipenuhi rizkinya. Rizki sudah ditentukan, jadi jangan khawatir, ya. Walaupun kondisi COVID seperti apa, tapi Allah menjamin rizki kita. Allah akan menjamin rizki kita. Jangan sampai kondisi yang sedikit menjadi musibah ini menjadikan kita lupa diri akan rizki Allah yang diberikan kepada kita, ya. Di rizki Allah itu ada yang berupa materi dan ada yang berupa imateri, ya. Kembali lagi sedikit, rizki itu apa, ya? Rizki adalah sesuatu hal yang membuat kita bahagia atau membuat kita menjadi menikmatinya, itu rizki, ya. Jadi kalau sesuatu itu tidak menjadikan kita bahagia atau tidak menjadikan kita menikmati tersebut, itu bukan menjadi rizki, kan. Padahal semuanya itu akan menjadi bisa kita nikmati, ya, kalau kita mensyukuri, kan gitu. Kalau kita bersyukur, insya Allah kita akan menikmati dan menjadi bahagia. Bagi orang yang terkena COVID, ya, yang kesulitan nafas itu kan, itu bernafas itu sangat berharga, sangat mahal harganya, gitu kan. Tapi bagi yang sehat, bernafas itu sebetulnya bermanfaat, sangat berharga. Tapi karena tidak menikmati, tidak mensyukuri, sehingga menjadi tidak berharga. Kita lalai terhadap hal tersebut, ya. Untuk itu mari kita selalu syukuri rizki Allah yang telah diberikan kepada kita, apapun bentuknya, baik itu yang berupa materi, bisa harta benda, ya, materi berwujud benda, berwujud kekayaan, ya, ataupun yang berwujud imateri, ketenangan, kebahagiaan, itu juga merupakan rizki, ya. Kalau rizki itu sudah ditentukan Allah, ya, Allah telah menentukan pada waktu kita dihembuskan nafas, itu salah satunya yang dicatat oleh Allah adalah rizki kita, ketentuan tentang rizki kita. Dan kita tidak akan mati sebelum rizki itu habis, ya. Sebelum rizki yang ditentukan Allah itu kepada kita itu habis. Kalau rizki itu sudah habis, berarti kita akan tiba waktunya untuk mati. Dan rizki itu ada yang tadi yang sudah ditentukan, juga ada yang harus kita usahakan, ya. Ada yang mengibaratkan rizki itu seperti hujan. Hujan itu sudah ditentukan banyak, gitu kan. Nah, kita selaku hamba, gitu,
seberapa banyak kita dapat mengambil air hujan itu tergantung wadahnya, tergantung tempatnya, ya, tergantung tempatnya. Kalau kita punya tempat yang besar, insya Allah kita akan mendapatkan air hujan itu yang banyak. Tapi kalau tempatnya itu kecil, ya sesuai dengan kebutuhan kita aja, ya. Nah, untuk tempat itu ada unsur apa? Panjang kali lebar kali tinggi, kan gitu kan. Nah, di situ untuk memperbesar wadah itu, maka kita butuh yang pertama butuh ilmu, ya, ilmu biar tempatnya itu menjadi besar, maka ilmu kita harus ditambah, selalu menambah ilmu kita. Yang kedua, kita menambah ikhtiar kita, usaha kita, ya. Dan yang ketiga, menambah syukur kita. Dengan 3 unsur itu, insya Allah tempat kita akan menjadi lebih besar untuk menerima rezeki Allah, atau memantaskan diri untuk mendapat rezeki dari Allah. Dan yang perlu diingat juga, untuk mendapatkan rezeki itu harus dengan cara yang halal. Jadi rezeki yang boleh kita nikmati adalah rezeki yang halal. Bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki yang halal? Yaitu dengan usaha yang tidak dilarang oleh Allah, dan usaha yang tidak dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Di antaranya cara mendapatkan rezeki yang dilarang oleh Allah adalah dengan cara perjudian atau maisir, ya, dengan cara maisir, perjudian. Yang kedua dengan cara horor, ya, penuh tipu daya, ya, dengan menipu, mencuri, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah riba. Dengan cara riba itu juga rezeki yang kita tidak boleh mendapatkan rezeki dengan cara riba. Contohnya riba apa? Kalau yang sekarang masih sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah bunga bank, ya. Mari bagi yang mungkin masih punya deposito di bank konvensional, ini yang dengan tujuan untuk mendapatkan hasil, ya, itu mohon untuk dipertimbangkan, karena Majelis Ulama sudah memutuskan bahwasanya itu termasuk riba. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Muti'in yang dimuliakan Allah, demikian. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwasanya kita tidak boleh terlalu banyak berkeluh kesah yang menjadikan kita lupa terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Yakinlah bahwasanya nikmat Allah itu lebih banyak, ya. Kondisi COVID ini insya Allah hanya lebih mengerikan di suaranya, ya, di kabarnya, ya. Sehingga mari kita jangan sampai terlalu sering mengeluh karena kondisi COVID, gitu ya. Yakinlah Allah tetap akan memberikan kita rezeki, akan tetap mencukupi kebutuhan kita, rezeki kita,
dan kita syukuri hal tersebut, insya Allah dengan demikian kita termasuk menjadi hambanya yang bersyukur dan nikmat Allah akan selalu ditambah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.